inilah contoh perusahaan yang berkembang dan berkembangnya tidak zigzag, tetapi berkembangnya linear. Dan itulah natural yang terbaik dalam perkembangan perusahaan. Kali ini saya dikeroyok oleh 4 orang anak-anak muda yang saya kagumi, yang baju putih itu para perawat. Anda harus ikut jejaknya dia. Beliau ini perawat, tetapi tidak mau terus di keperawatan dalam pengertian mencangkulnya, tetapi sekolah S2, kemudian sekarang doktor. Jadi inilah perawat yang kemudian berhasil lulus S2 dan bahkan doktor. Nah, sebelah saya persis ini rektor. Jadi sangat semangat memajukan perguruan tinggi, dan yang bajunya sama dengan saya. Ini seorang kepala prodi, Kaprodi, yang juga seorang doktor, dan yang pojok sana ini dokter dan pengusaha. Jadi tolong namanya? Farida Anwari. Farida Anwari. Jadi ini dokternya dari mana? Dari Universitas Diponegoro. Loh, Anda itu Diponegoro? Di Semarang. Loh, ngapain orang Surabaya ke Diponegoro? Waktu itu lagi kumpul di sana semua. Kakak nomor 2 yang akpol, terus istrinya juga dokter di Undip. Kakak saya nomor 5 juga di Undip. Saya ikutan ke sana jadinya. Jadi kumpul dalam satu mes. Oh, jadi saya kenal lama. Beliau ini aktivis sekali, dan tapi bayangan saya bukan Undip, ternyata Undip. Dan dari namanya tadi, maka Anda sudah tahu bahwa kita ini akan bicara mengenai satu perusahaan yang berkembang pesat belakangan ini, yang tumbuhnya bukan dari kota besar, tapi dari kota kecil sekali, dan ternyata kota kecil juga bisa menumbuhkan pengusaha yang menjadi besar dan sekarang berkembang sekali, dan nanti akan kita bicarakan ini. Dan perusahaannya ada yang bergerak di bidang rumah sakit, ada yang rumah sakitnya tidak hanya satu, ada beberapa, kemudian berkembang perguruan tinggi. Ini saya setujui podcast ini karena inilah contoh perusahaan yang berkembang dan berkembangnya tidak zigzag, tetapi berkembangnya linear. Dan itulah natural yang terbaik dalam perkembangan perusahaan. Jadi Anda ini kan awalnya, Anda ini komisaris utama kan? Ya, komisaris utama, karena direktur utamanya kakaknya. Kakak atau adik itu? Kakak yang dulu pernah podcast di sini. Nah, ini komisaris utama, berarti yang mengontrol seluruh perusahaan ini. Jadi sekarang sudah punya berapa rumah sakit? Sekarang kalau dihitung ini ada 4. Sudah punya 4 rumah sakit. Jadi awal mulanya mungkin saya bisa cerita ya, silakan. Jadi waktu awal berdirinya rumah sakit itu kan Dr. Agus mungkin sudah banyak cerita itu ya. Tentang karena beliau itu punya banyak pasien ratusan, sehingga waktu itu adik-adiknya harus sekolah semua di kedokteran. Dari ceritanya begitu. Nah begitu waktu kuliah suruh cepet-cepet ndang lulus gitu. Ayo ndang lulus, akhirnya alhamdulillah lulus. Setelah lulus langsung saya di situ kebagian jadi dokter jaga waktu itu. Begitu lulus dari dokter jaga. Jadi biarpun adik tetap harus lewat dokter jaga. Proses. Dari dokter jaga itu nyari dokter dulu itu di daerah terpencil kan sulit sekali. Daerah terpencil maksudnya itu kota Krian. Kota Krian itu kota kecamatan. Tapi di belakang kok berani ya berusaha di kota kecamatan gitu. Terus Nah, waktu itu 1 tahun jadi dokter umum dengan dikasih tugas mengurus izin rumah sakit karena memang pasiennya sudah sangat banyak waktu itu. Nah, jadi dokter umum ternyata disitulah letak benar-benar tantangan yang luar biasa, di mana pagi jaga, visita, sorenya harus jadi marketing. Nah, jadi benar-benar sorenya itu ke puskesmas, ke praktek pribadi. Kayak mantri, bidan itu saya datangi semua.
Untuk diapakan? Untuk merujuk ke kita. Oh, karena rumah sakitnya sudah berdiri. Jadi waktu itu mencari istilahnya konsumen ya. Jadi harus benar-benar menusuk ke sasaran yang tepat. Jadi saya ingat sekali waktu itu kalau ke puskesmas harus bawain gorengan, bawain. Lucu. Yang ngajari Anda marketing siapa? Lah itu saya sendiri suka sekarang tuh heran-heran Bang. Jadi saya waktu itu sempat yang punya rumah sakit Muhammad yang sebelah barat itu ada rumah sakit besar tipe B. Saya itu sering diledai, iki kendele gak duwe apa-apa tapi wani dodolan. Maksudnya ini pemberani. Iya. Belum punya apa-apa sudah berani jualan. Ya itulah marketing sejati. Iya. Jadi saya ingat banget. Tapi pernah nggak baca buku marketing? Belum, waktu itu baru lulus. Tapi ya benar-benar dari itu karena takut kakak atau karena pengen maju sendiri? Waktu itu kakak kan sibuk dengan prakteknya pasien, jadi nggak sempat marahin, nggak sempat melihat manajemennya, emang nggak sempat, makanya kita disuruh cepet-cepet lulus karena memang nggak ada waktu untuk melakukan kayak gitu marketing apa. Saya keliling Sidoarjo. Jadi waktu Anda lulus, kakak ini sudah mendirikan rumah sakit? Baru BPRB waktu itu. Semacam poliklinik gitu? Iya, poliklinik. Terus begitu saya lulus diberi tugas, kasih target, pokoknya Anwar Medika ini harus jadi cabangnya Dr. Sutomo. Langsung gitu kan, tanpa ada alat apapun, tanpa ada uang. Jadi punya pikiran besar. Iya, sudah punya mimpi ke sana. Terus pokoknya tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Akhirnya saya lihat Anda ini bukan akar, Anda ini malah rotan yang lebih hebat. Jadi waktu itu nyari analis itu sulitnya minta ampun, apa, radiografer sampai sekarang pun juga sulit. Akhirnya apa? Salah satu caranya ya saya melatih anak-anak yang SMA itu, saya latih untuk bisa moto, motret paru-paru, ronsen gitu ya. Termasuk pemeriksaan darah itu saya lakukan semua dan saya latih anak SMA yang di daerah situ. Loh, nggak dianggap pasien ini nanti terpercaya nggak ini hasilnya? Kan saya cek. Kalau sudah diperiksa, saya validasi, karena dokter itu kan dikasih ilmu, semua ilmu spesialis laborat itu PK, kita juga dikasih dasarnya. Foto spesialis radiologi juga kita ada basicnya, semuanya, semua dokter itu kita dikasih basicnya, sehingga waktu mendirikan rumah sakit itu modal yang sangat bagus waktu itu buat saya. Jadi Anda pagi dokter jaga, siang VCT, VCT itu mengunjungi pasien-pasien, ruangan-ruangan, kemudian sore marketing. Terus tidurnya kapan? Lah itu saya dulu juga dulu itu sulit sekali saya tidur waktu itu. Saya ingat jam 12 itu masih melekan karena harus mengawasi kamar operasi, bagaimana operasi ini bisa berjalan dengan baik, linennya seperti apa, jadi hitungannya jadi kurang apa tidur. Kalau orang tanya apa motif Anda mati-matian seperti itu, kan gaji Anda nggak mungkin nuntut gaji, nggak mungkin nuntut gaji besar. Betul sekali ya Pak. Terus jabatan kan Anda tinggal ngerampok aja kan bisa jabatan keluarga. Apa motivasi terdalamnya? Lah itu yang sampai sekarang itu saya intinya ya ingin membesarkan rumah sakit gitu aja Bang. Jadi saya kalau sekarang saya pikir kembali itu luar biasa ya, saya dulu luar biasa. Kalau sekarang di Bali itu udah kayaknya nggak sanggup gitu. Dan nggak ada satupun orang yang bisa. Itu yang saya bilang kemenangan anak muda. Jadi dan itu tidak bisa dilawan oleh orang yang sudah berumur. Jadi para anak muda dengarkan cerita Dokter Wardah ini, itulah keunggulan anak muda yang tidak dimiliki oleh orang seperti saya dan bahkan oleh orang seperti dia pun sekarang ini. Ada nekatnya, ada tidak perhitungannya, ada nabraknya. Itu yang luar biasa, Istilahnya. Tapi itulah suksesnya. Jadi sekarang sudah punya 4 rumah sakit. Iya, 4 rumah sakit. Kan kemarin kakak Anda bilang bahwa yang terakhir Anda membeli rumah sakit besar di Sidoarjo. Iya. Itu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah progresnya bagus. Yang mungkin awal
awal dibeli itu sekitar 30 pasien rawat inap, sekarang sudah tembus 100. Jadi bagus ininya. Langsung progresnya bagus. Nggak menyesal beli rumah sakit? Mau pingin ada lagi Pak yang mau dijual Pak kita. Sejak Anda membeli rumah sakit itu, banyak sekali orang pengen menjual rumah sakit. Dan jadi banyak yang menghubungi Anda supaya membeli rumah sakitnya. Yang menghubungi Dokter Agus banyak sekali. Kemarin saya sempat lihat di daerah Jogja juga ada. Di Jogja? Jogja bagus ininya, pasiennya, kunjungan juga bagus. Jadi mungkin prospek juga, istilahnya rumah sakit selama ini kalau kita beli itu kan rata-rata rugi Bang, karena pilot. Ya kalau untung ngapain dijual? Lah awal-awal dulu itu pilot Abang. Waktu yang kita beli Arafa itu karena dia nggak bisa manajemennya, akhirnya kita akuisisi. Termasuk Puspa itu juga tiap bulan rugi 3 juta itu kan untuk mereka kan besar. Akhirnya kita beli, tapi sekarang sudah progres bagus. Nah yang di Jogja itu kayak Delta, tipe D tapi. Jadi pasiennya itu banyak. Tapi sempat saya masih rugi. Enggak sih Bang. Kayaknya seperti Delta juga, Delta sebenarnya nggak rugi. Cuman kan Delta itu kan pemegang sahamnya banyak sekali, kemudian bertengkar. Kepingin udah capek istilahnya. Udah capek bertengkar. Jadi begitu. Makanya saya ingin dalam artian gini ya, bahwa saya di rumah sakit ini kita modal itu bukan hal yang utama gitu. Saya ingin memberikan motivasi ini pada adik-adik di Stikes nanti. Selama ini kita berikan motivasi ke sana bahwa permodalan, kamu kaya atau enggak itu bukan hitungan utama. Tapi nomor satu adalah yang tadi, yang saya bilang, saya gak hitungan waktu, bonek, loyalitas. Luar biasa yang banyak yang benar-benar yang mau kita istilahnya kita inspirasikan pada mahasiswa. Itu yang sudah kita godok selama ini. Adik-adik itu kita berikan motivasi ke sana. Terus kenapa berkembang ke perguruan tinggi? Ya karena secara SDM-nya rumah sakit itu kan kita ingin yang berkualitas. Nah inilah makanya kita ingin ada pemasok sendiri yang memang sesuai dengan harapan kita. Dan antara rumah sakit dan perguruan tinggi nanti ada sinergi. Iya, ada sinerginya. Kenapa milih beliau jadi rektornya? Oh ya, beliau menjadi rektor ini setelah sekian banyak pilihan, Bang. Ini yang keempat nih. Yang keempat. Dan beliau kita dari nol. Apa karena lulusan Kumamoto University? Salah satunya karena berkualitas kan. High quality. Jadi berapa lama? Siapa Bu namanya biar pemirsa tahu semua? Martina. Martina Kurnia Rohmah. Martina. Bisa dipanggil Bunia atau Butina. Biasanya Bu Dr. Farida Butina. Jadi udah berapa lama jadi rektor ini? Saya sejak Stikes berdiri dari 2014 itu izinnya, kemudian operasional 2015. Dan kalau boleh mengutip perkataan dari LL Dikti, kita disebutnya bayi ajaib, Bah. Jadi saking cepat berkembangnya, cepat berkembangnya. Awalnya 2015 itu kita masih ngampung gedungnya dengan rumah sakit, jadi masih jadi satu, temboknya itu masih partisi. Jadi kalau ngajar itu kita saut-sautan begitu, Mbak. Tapi itu tidak bertahan lama, 1 tahun kita langsung punya gedung yang di depan itu. 2016 itu kita sudah berdiri gedung 7 lantai. Nah, makanya kita disebut bayi ajaib itu karena perkembangannya begitu cepat. Karena itu memang support dari Yayasan Anwar Medica Corporate ini yang luar biasa bagi kami. Jadi modal, kemudian semangat, motivasi, manajemen, kita juga di coaching sehingga ya cepat. Alhamdulillah di 2022 ini Stikes kemudian berubah bentuk jadi universitas. Sekarang udah universitas? Ya, sekarang universitas, Mbak. Dan tidak semua kampus yang notabene dalam perjalanannya secepat itu dari sekolah tinggi menjadi universitas. Kenapa bisa cepat menjadi universitas? Ini banyak sekali perguruan tinggi, sekolah tinggi, pengen jadi universitas, banyak sekali. Saya dapat curhat banyak sekali dari para pemilik perguruan tinggi pengen jadi universitas tapi sulit. Kok bisa? Apa kuncinya?
Nomor satu memang harus support dari badan penyelenggara, dari yayasan atau dari Anwar Medica Corporate ini yang begitu terasa sekali. Dalam perubahan bentuk ini kan banyak persyaratan yang harus kita penuhi, Bah. Misalnya persyaratan gedung, ruang kelas, fasilitas, kemudian juga dosen harus tersedia dengan syarat tertentu. Itu dipenuhi semua? Dipenuhi semua, itu kuncinya nomor satu. Dan kita juga harus taat pada persyaratannya, kita ikuti prosedurnya dengan baik dan benar. Alhamdulillah tidak sampai 2 tahun ya, 1,5 tahun sudah langsung kita lolos jadi universitas. Jadi bagi yang pengen cepat-cepat jadi universitas, ikutilah jejak Bu Rektor ini, Bu Tina ini, bagaimana bisa cepat menjadi universitas. Sekarang berapa fakultas? Sekarang 3 fakultas. Apa? Fakultas Ilmu Kesehatan yang memang awalnya memang dari kesehatan kita. Kemudian yang kedua Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Saintek. Di situ ada program studi Sistem Informasi dan RPL. Jadi RPL itu apa? Rekayasa Perangkat Lunak, Software Engineering. Jadi prodi-prodi yang kami buka itu memang sudah terkonsep gitu, Mbak. Jadi kalau mungkin beberapa kampus yang lain asal bikin prodi atau mana yang laris gitu, tapi kita menyesuaikan perkembangan zaman. Yang pertama dari bahkan menyongsong ya. Iya, betul. Dari kesehatan tentu kita sampai kapanpun membutuhkan kesehatan sebagai jaminan hidup kita survive. Yang kedua adalah dari digital, IT, di situ di Fakultas Saintek, dan yang terakhir adalah di bisnis digital. Total mahasiswa berapa sekarang? Kalau yang terakhir kemarin untuk stikes, karena kan yang 6 prodi baru buka ini gitu. Kalau yang terakhir student body-nya sudah 1.200 untuk stikes 3 prodi itu, Pak. Targetnya dengan pendaftar baru nanti berapa? Kalau bisa 2 kali lipat, Pak. 3 kali ya. Saya dengar bahwa perguruan tinggi swasta untuk bisa mandiri pendanaannya minimal mahasiswanya harus 4.000 ya. Tergantung ini tipenya memang, Mbak. Kalau universitas ada sendiri, sekolah tinggi ada sendiri. Karena kemarin kita baru sekolah tinggi sudah melampaui dari standar. Mudah-mudahan nanti dengan universitas ini semakin bertambah banyak lagi mahasiswanya. Ini udah dipasang Universitas Anwar. Sudah. Apa namanya? Universitas Anwar Medica. Anwar Medica. Anwar Medica. Oh, jadi biarpun universitas tetap nama medikanya tetap dipakai ya. Universitas Anwar Medica. Anwar Medica, karena memang rumah sakitnya Anwar Medica, betul. Jadi nanti kayak rumah sakit yang Sidoarjo juga pakai Anwar Medica juga? Enggak, Pak. Tetap Delta karena nanti mengubah semua legal formalnya, dokumen-dokumen kan lumayan banyak. Kalau secara marketing seharusnya diganti Anwar Medica juga ya. Anwar Medica Krian, Anwar Medica Sidoarjo, Anwar Medica mana lagi begitu. Tetapi ini menyangkut legal dan perizinannya. Karena nanti mengubah semuanya nanti. Tapi nanti mungkin suatu saat mungkin ada perlu ke sana. Jadi nanti lulusan Universitas Anwar Medica ini punya keunggulan gitu, Pak. Ya, jadi semisal sistem informasi atau RPL dia mengembangkan keunggulannya gitu, Pak. Keunggulannya mengembangkan aplikasi atau sistem informasi berkaitan dengan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas, seperti itu keunggulannya. Begitu juga dengan bisnis, jadi health entrepreneur-nya. Dulu kuliah di Kumamoto karena apa? Dulu beasiswa, Pak. Jadi bonek juga dulu, Mbak, ceritanya. Jadi tidak boleh sama orang tua, tidak boleh jauh-jauh, di Malang aja waktu itu kan memang. SMA-nya di Malang? Bukan, di S2-nya di Brawijaya 1 semester, kemudian pengen keluar tidak boleh. Akhirnya saya bonek aja, kirim, apply, terus. Akhirnya orang tua bangga? Nggak, akhirnya mau nggak mau ya berangkat, Mbak. Dan banyak yang kami dapatkan di. Itu di dalam kota Nagasaki ya? Di Kumamoto, di kota Kumamoto. Oh, kota Kumamoto. Berapa jauh dari Nagasaki? Sekitar kalau perjalanan 3 jam 4 jam. Oh, 3 jam. Saya belum pernah ke Kumamoto. Kalau Nagasaki pernah. Dekat lah. Kalau musim dingin nggak seberapa dingin ya? Ya betul, nggak seberapa dingin. Nah, di sana belajar apa? Saya riset selama 1 tahun. Riset tentang nanoteknologi. Oh, riset nanoteknologi. Nanoteknologi, jadi pengobatan yang menggunakan nanoteknologi. Kebetulan saya nanofisik,
Jadi kalau orang pasien kanker biasanya kan ada diberi kemoterapi. Jadi kita menggunakan metode yang tidak ada side effect-nya dan cepat seperti itu, Mbak. Nanti itu akan diterapkan di Anwar Medika Rumah Sakit. Sepertinya harus kerjasama sepertinya dengan ya. Ya ini punya network di Jepang kan bisa dimanfaatkan. Jadi salah satu ketua prodinya teknologi laboratorium medis. Kebetulan ya riset kami juga mengarah ke sana sekarang. Jadi ini ada jurusan teknologi laboratorium medis. Laboratorium medik. Nah, betul. Itu ada jurusan itu di universitas lain? Ada. Ada. Ya. Dulu kalau namanya dulu itu analis medis, tapi analis sekarang kesehatan. Teknologi laboratorium medis. Tapi nama prodi itu di berbagai universitas berbeda-beda. Sama. Jadi Anda ketua prodi itu. Karena apa? Karena dokternya bidang apa? Imunologi ya, Pak. Oh, Anda ya, dokter. Saya S2 imunologi, S3-nya imunologi juga. Jadi itu apa kaitannya dengan prodi itu? Kalau kaitannya di teknologi laboratorium medis memang kebanyakan di TLM itu ke arah imunologi apa pemeriksaannya ke arah seperti dokter di patologi klinik itu nanti ada sisi-sisi dari imunologi yang sesuai dengan bidang saya sebenarnya. Seperti itu. Kemudian Bu Dokter ini yang mendorong ke arah sana. Ada dokter di sini. Jadi Bu Dokter dan teman-teman Bu Rektor itu sering memberi masukan kami, ayo kembangkan di teknologi laboratorium medis ini sehingga anak-anak ini bisa punya prestasi, bisa membawa nama besarnya Anwar Medika. Kebetulan teman-teman juga mahasiswa ini juga support sama teman-teman support mahasiswa sehingga beberapa prestasinya cukup membanggakan. Kemarin kita sempat juara di Young Scientist Award juga, tingkat internasional juga. Internasional Di bidang apa? Di bidang ini Young Scientist juga. Teman-teman di bidang farmasi. Jadi farmasi penemuan obat baru, Mbak. Iya, kita hubungkan. Jadi teman-teman yang di farmasi itu kita sinergikan dengan di TLM dan sebagainya. Akhirnya kita bisa juara di sana. Jadi penemuan itu risetnya di laboratorium itu gitu. Iya, kerjasama. Apa? Obat apa? Obat bahan alam, Mbak. Jadi untuk anti pembekuan darah. Jadi kalau anti pembekuan darah kita kan biasanya pakai yang heparin. Itu ada side effect-nya gitu, Mbak. Jadi kita coba eksplorasi dari bahan alam. Anti pembekuan itu sama dengan pengencer darah. Pengencer darah, betul, Mbak. Sampai minum pengencer darah tiap hari. Jadi saya harus pindah nanti. Iya. Kami nanti membangun pohon riset tentang itu. Dari teman-teman di Anwar Medika akan membangun ada topik-topik riset tersendiri yang nanti kita akan kembangkan di universitas ini. Dan kita lebih besar lagi dan visi kita yang nantinya ke depan itu nggak cuma gitu-gitu aja, tapi menyongsong ke masa depan. Jadi yang itu secara saintis sudah terbukti. Iya, sudah kami riset di laboratorium. Artinya bagi yang minum obat itu betul-betul pengenceran darah itu terjadi. Nanti kalau di riset itu biasanya ada tahapannya, Mbak. Ini masih riset di laboratorium, skala laboratorium sudah terbukti. Nanti biasanya ke hewan coba, ke tikus gitu. Sesuai dengan disiplin penelitian lah. Betul. Nah, saya doakan mudah-mudahan itu. Pernah nggak ada penelitian di bidang itu sebelumnya? Di bidang heparin, di bidang apa pengencer darah? Ada beberapa, Mbak. Tapi bahan kita yang berbeda. Saya berdoa mudah-mudahan ini ditemukan beneran dan bisa dipakai karena kita perlu banyak sekali dan obat itu impor, apalagi ada side effect lagi. Betul, Mbak. Kebetulan di kampus kami juga ada revenue generating unit inkubator bisnisnya, yaitu rumah herbal, Mbak. Jadi nanti dari riset para dosen ini hilirisasi daripada riset tersebut adalah ke produk. Itu di bawah Rektor? Ya di bawah universitas. Di bawah universitas. Ada inkubatornya. Ada inkubator bisnis. Khusus untuk penemuan-penemuan di bidang medis atau lebih ke komersialisasi produk dari risetnya dosen gitu, Pak. Riset apa saja? Artinya tidak harus medis. Untuk saat ini karena sebetulnya diutamakan yang medis. Iya, dari stikes kan awalnya, Pak. Nanti untuk ke depan karena prodinya sudah berkembang, pasti akan berkembang ke yang lain juga, Pak. Nah, terus beliau ditugasi apa? Ini marketing kami hampir semuanya. Bagian marketingnya ini perawat banting setir ke entrepreneur dan ternyata bisa dan hebat dan bisa membesarkan perusahaan. Namanya dulu
Oh siap, Bah. Nama saya Elsa Anita, tapi punya nama panggung, nama artisnya Elsa. Ya, nama marketing. Betul, nama marketingnya. Kalau nggak punya nama marketing, kita nggak bisa terkenal. Iya. Gitu. Jadi makanya kita harus menumbuhkan atau memunculkan nama marketing kita. Jadi brandnya harus bentuk. Iya betul. Termasuk brand pribadi. Iya, Elsa Anwar Medica jadinya. Iya, Anwar Medica. Tapi dulu pertama-tama kenapa mau jadi perawat? Atau pilih jadi perawat? Dulu itu kan karena memang maunya itu merawat memang. Karena perawat itu SMA ya maksudnya? Ya tahun 2004 dulu itu perawat-perawat masih marak, Bah. Peluang kerjanya tinggi, terus banyak, terus dulu saya itu angkatan pertama yang S1 keperawatan. Jadi belum ada S1 keperawatan. Iya, keperawatan. SMA-nya apa? SMA-nya IPA. Oh, SMA, SMA negeri. Di SMA Negeri 2 Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Iya, setelah Terus, itu mengambil perawat karena peluang kerja yang kita lihat itu adalah kok perawat ini ternyata peluang kerjanya besar. Tapi biasanya yang ambil perawat itu kan ambil D3, D4. Dulu itu masih banyak yang SPK, D3 keperawatan, terus akhirnya saya mengambil S1 aja karena nanti S1 ini bisa luas peluang kerjanya, malah bisa nanti PNS, terus menjadi kepala ruang kan gitu. Jadi saya ambil perawat. Terus setelah lulus saya belum ada ijazah, saya sudah diterima di Rumah Sakit Anwar Medica. Karena di sana SDM-nya belum ada S1 keperawatan. Nah, jadi ada orang pertama. Iya, di sana itu masih banyak SPK, banyak D3 farmasi dan D3 keperawatan. Terus akhirnya saya ditugaskan ini menjadi asistennya Pak Dokter. Di sana menjadi asisten Pak Dokter sampai menjadi asisten spesialis di rawat jalan, dokter spesialis. Nah setelah itu dengan Dokter Agus kok Mbak Elsa ini kok kayaknya cocok ya jadi marketing gitu. Akhirnya saya dimasukkan di bagian administrasi sama marketing untuk ini mengikuti jejaknya Bu Dokter gitu. Jadi mencari pasien sebanyak-banyaknya untuk kita ambil dan kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah akhirnya ini dapat pelajaran dari beliau yang memang harus marketing itu harus loyal, nggak pernah punya waktu ya, nggak pernah hitungan waktu. Jadi meskipun malam-malam ya kita mencari pasien harus bisa menangkap gitu. Jadi ya beliau ini yang memberikan ilmu. Waktu diminta banting setir itu nggak merasa jengkel? Loh saya ini kan sekolahnya panjang di perawat. Enggak, karena saya ini selalu bekerja itu enggak pandang bulu, mau apapun itu boleh, yang penting kita itu hasil. Outputnya kita berikan kepada atasan supaya atasannya senang, bahagia. Saya pun juga melaksanakannya juga senang, bahagia. Nah dari situ kok saya berarti saya tak mau ke ini aja, manajemen. Kayaknya bagus ini saya di manajemen, karena kalau perawat ini ternyata S1-nya juga sudah banyak kan. Nah tapi kalau manajemen ini penuh teka-teki. Kalau perawat setelah pulang sudah lepas. Tapi kalau kita di manajemen sampai pulang pun itu kita masih belajar, banyak belajar. Nah itu kita nikmati, saya nikmati juga. Mau tidur juga ingat besok seneng mikir. Terus kalau di rumah itu nanti ada rapat-rapat ini. Nah itu persiapan. Jadi pikiran kita itu selalu fresh, positif, jadinya mikir terus gitu. Yang positif mengatakan pikirannya selalu fresh. Iya. Yang negatif mengatakan pikirannya selalu stres. Iya. Kita nikmati sebetulnya. Iya itu. Kalau dinikmati menjadi fresh. Yes, betul. Kalau tidak dinikmati menjadi stres. Betul, itu betul sekali. Nanti bisa meneliti itu kayaknya Pak Dokter. Berarti belum pernah benar-benar jadi perawat ya? Kalau di IGD full sampai 24 jam belum pernah. Kena shift pagi, shift sore, shift malam belum. Tapi kalau shift pagi itu selalu sama Pak Dokter. Jadi kalau warungnya Pak Dokter ini ya, warung rawat jalannya Pak Dokter itu betul. Ini bukanya jam 6. Setelah itu saya pulang jam 10, jam 6 pagi. Jam 10 pulang, disuruh pulang nanti kembali lagi ya Mbak jam 4 sampai jam 9. Itu saya pinternya dari Pak Dokter. Diajarin manajemen, diajarin, tapi nggak pernah nginfus, nggak pernah. Cuma suntik bokong, suntik IM namanya, intramuskuler gitu. Jadi itu dirawat jalan. Setelah itu saya diajari sama Pak Dokter ke manajemen, mengurus
kantongnya Seneng kan seperti tapi kan? ini. Iya seneng. Ya. Kalau seneng itu tadi nggak pernah stres. Saya senyumin aja. Dan memang terlalu banyak orang sukses di luar prodinya. Itu terlalu Iya, banyak. betul. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, Iya, nggak betul. usah terlalu disesali karena dalam perjalanan ini semuanya terjadi seperti itu. Ya. Iya, betul. Nah, yang akan Anda banggakan apa di Universitas Anwar Medica? Yang sudah saya banggakan dan yang akan saya banggakan. Oh, yang sudah juga sudah. Apa? Jadi Cetak berapa? iya, kita sudah mencetak banyak lulusan yang beberapa itu sudah diterima sebagai PNS juga, dan beberapa juga masuk di corporate kami di Anwar Medica Corporate. Jadi kita mencetak lulusan ini yang siap pakai ya, Pak. Jadi biasanya kan, mencetak lulus ya udah lulus saja. Tapi kalau kami punya dedikasi itu, kamu lulus harus punya tempat kerja yang sesuai dan kamu harus kami harus membuat kamu bangga dengan alma matermu, yaitu Anwar Medica, Universitas Anwar Medica. Terutama dosen-dosen juga ikut bangga dengan anak-anak ini. Salah satunya di tempat kami juga ada mahasiswa-mahasiswa yang memang secara kualitas itu bagus, Pak. Jadi kami mencetak lulusan itu tidak hanya terampil, kalau di TLM kan harus terampil, tapi anak-anak ini selain terampil juga ada jiwa kewirausahaannya. Jadi saat kita ajak, kalau di PNS sekarang bahkan harus ada inovasi-inovasi. Anak-anak lulusan dari Anwar Medica ini selalu dibekali untuk kamu ayo bikin inovasi apa, masalah yang ada ini kamu harus bercarikan solusi, dan itu kita cetak anak-anak itu seperti itu. Karena itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Betul, ya. Iya, nanti KWU ada juga. sinergi Tapi satu iya. sama lain. Kewirausahaan. Oke, perusahaan. Iya. Prodinya itu Pak. Prodinya. Ya. Kami juga bekali dengan entrepreneurship juga. Jadi Bu Dokter ini yang ahlinya membekali tentang Bukan hanya ahli, dia menjalani. Iya. Dan sukses. Kami semua dibekali sama sama lulusannya apa aja kemarin yang Iya. PNS, terus PNS, rumah ada. sakit besar-besar. Rumah sakit besar-besar Iya. rata-rata. Ada di rumah sakit internasional juga banyak yang dari Tapi, lulusan Bu Rektor, TLM. Oke. ini kan kaitannya sama medis semua. Kenapa nggak buka fakultas kedokteran? Nah, itu sudah ada dalam Iya. rencana Oh, ada rencana induk juga. pengembangan kami. Next. Oke. Titik akhir. Iya, Pak. Oke, dalam renstra 5 tahun ini kami insya Allah akan ke apoteker dulu profesi dan sambil lalu Apa juga itu fakultas atau prodi? prodi kelanjutan dari S1 farmasi kan ada profesi apoteker. Oke, kemudian juga mempersiapkan Jadi persyaratan apoteker untuk- didulukan, baru kemudian nanti kedokteran. fakultas kedokteran. Iya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan lebih cepat ya Kita mungkin pakai kesempatannya. ya, kita pakai kesempatannya, Pak. Dan nanti apakah universitas ini terus di situ, di lokasi itu, Iya. yang di dekat bypass itu, atau akan pindah pada suatu saat? Insya Allah pindah, Pak. Karena untuk lokasi kan nggak masalah untuk sekolah itu. Jadi nanti rencana jangka panjangnya itu lebih ke di Delta Surya itu nanti ada pengembangan di situ. Di tengah kota. Karena kan fakultas kedokteran jadi di kota tengah kota gitu rencana. Dan sekarang kampus tidak hanya satu, Nggih, boleh kampus nggih. di seperti yang lain-lain kan ada di Pacet, Iya. di mana. Iya. Jadi itu yang memang kelebihan kita, Bang. Yang tadi disampaikan Dr. Arif bahwa lulusan kita itu sebelum turun mereka itu digodok di masing-masing institut corporate kita. Oh. Jadi di Anwar Medica, di Arafa, di Rumah Sakit Delta itu kita beri mahasiswa kita di Magang, boleh magang di sana, ya. Magang sepuas-puasnya sehingga alhamdulillah semua instansi yang sudah merekrut tenaga kita mahasiswa kita itu puas karena skillnya sudah siap kerja. siap kerja. Skillful Jadi sekali. itu yang memang Magangnya berapa lama? sepuasnya mereka. Oh gitu. Paling lama 1 semester, Oh, 6 bulan. Jadi kalau mereka mau lulus, pingin mengasah ya nggak apa-apa Iya. kita beri fasilitas. Kalau riset pun bisa masuk. Jadi kalau di mahasiswa kami mau riset kami sediakan banyak. Karena kami ada apa namanya? Ada usaha itu ya di PT Rumah Sakit itu, PT Anwar Medica itu kan punya rumah sakit banyak. Kita punya big data di sana. Kita punya hal yang kita bisa eksplor, kita bisa ungkapkan nanti melalui riset. Itu selain memberikan nilai positif untuk rumah sakit, untuk universitas juga dapat, untuk keilmuan juga dapat. Jadi Tridharma perguruan tinggi itu juga dapat dengan adanya yayasan, universitas, rumah sakit ini klop jadi satu. Ini ya dari pembicaraan ini saya teringat satu teori bahwa ke depan manusia itu tinggal takut pada 2 hal. Satu, takut anaknya tidak pinter.
Ini luar biasa takutnya ibu-ibu ini, terutama ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin agak cuek ya. Terutama ibu-ibu ini takut sekali anaknya tidak pintar, sehingga sekolah-sekolah yang mahal-mahal itu dikejar. Pulang sekolah masih dileskan. Nanti anaknya rapotnya kurang baik dimarahi. Nah, kemudian yang ketakutan kedua adalah orang itu takut sakit. Sekarang. Kalau dulu yang ditakutkan banyak banget. Waktu saya kecil itu orang takut macam-macam, takut hantu, takut nanti lebaran tidak bisa beli baju baru, takut minggu depan tidak punya beras. Itu banyak sekali ketakutan. Nah, ketakutan itu sudah hilang semua kecuali dua. Dan Anda bergerak di dua hal itu. Wah, Anda ini tahu menangkap ketakutan orang masa depan. Bergerak di pendidikan dan di kesehatan. Kalau 5 tahun ke depan targetnya punya berapa rumah sakit? Ini sih nambah setahun, katanya nambah 1, Mbak. 1 tahun 1. Wow. Itu pengembangan itu kan perlu organisasi, perlu SDM. Nututi nanti SDM. Ini makanya kita banyak bikin istilahnya perguruan tinggi ini kita benar-benar matengi, kita cetak mahasiswanya dalam arti nanti kebutuhan kita itu juga cepat untuk terpenuhi. Tapi masih praktek, dokter? Saya masih. Hah? Masih sempat praktek? Konsulan aja, Pak, per WA. Cuma tapi praktek di rumah atau di tempat praktek nggak lagi? Nggak, cuman janjian kalau ada sempat ya saya layani gitu. Spesialis? Nggak, saya lebih ke kecantikannya. Ini kulitnya putih ini karena pakai krim saya, Bang. Putih, Bang. Ini saya dulu hitam banget tuh, Bang. Saya yang belum ini. Gara-gara dulu itu terinspirasi gini, Bang. Saya itu kan waktu SMP itu sepeda ontel nih. Waktu SMA juga sepeda motor. Ini kan kepanasan terus, Bang. Waktu kuliah itu hitam sekali. Terus saya disindir sama teman saya. Dah kulitmu kok hitam banget sih. Langsung saya mempelajari memperdalam kulit, akhirnya. Memperdalamnya di mana? Ya kayak workshop gitu. Pelatihan. Terus? Ya sudah, sekarang pinter. Sekarang sudah pinter dan hasilnya sudah menangani pasien. Di bidang itu. Pakai obat? Nggih, pakai. Atau pakai diet? Rasian. Ada formula Boleh dibocorkan di sini? Nggak apa-apa, tapi harus beli nanti. Boleh dibocorkan? Ya. Banyak loh orang yang pengen. Nggak banyak, karena saya lihat kan punggung tangan itu adalah refleksi dari istilahnya kekerasan hidup mereka. Mereka hidup yang keras itu ini yang lebih keras, Pak. Gitu. Iya. Saya dulu. Jadi punggung telapak tangan adalah cermin kekerasan hidupnya. Dulu saya dulu kan saya ceritakan hidup saya dulu keras sekali. Sekarang sudah agak santai, udah bening. Iya betul. Iya betul gitu. Iya betul. Itu tadi. Anda yang bocorkan. Beliau bocorkan. Anda yang bocorkan. Kalau saya mau bocorkan nanti hubungi 08. Enggak, ini intinya pakai obat, oles atau obat makan. Oles. Itu bikinan sendiri. Nggih. Formulariumnya dari Bu Dokter sendiri. Tapi nanti apotek yang bikin gitu, Mbak. Jadi saya bisa beli. Bisa. Artinya orang bisa beli di bisa, apotek. Ya, bisa. Ada mereknya berarti? Mereknya resep Dokter Farida. By resep. Artinya tiap orang berbeda. Nggih. Oh, jadi harus ketemu. Harus konsultasi dulu. Aja foto WA. Sampai konsultasinya online, Mbak. Pemilik perguruan tinggi mana, Mbak? Yang Magetan. Sampai belinya ke saya, Bang. Karena dia bilang baru kali ini saya nemukan ini krim ini. Ada nggak yang orang nggak cocok terus kemudian gatel atau malah tambah hitam gitu? Enggak sih. Selama ini enggak ada. Saya ada. Ini soalnya aman. Ini udah sampai putih dulu itu kelang ini. Udah diinfus, Mbak, tapi masih hitam terus. Mbak, Kak Ona ini langsung bagus. Ini, Pak. Diinfus itu dengan sebulan habis berapa pot? Satu nggak habis ya? Oke, karena kan hanya selama berapa lama? Punggung tangan aja. Ya rutin, Mbak. 1 bulan setiap malam. Setiap malam, Pak. Sekali saja. Yes, mau tidur itu. Yes, setelah mandi malam. Yes. Nah, ini nanti entrepreneur inilah yang nanti akan kita turunkan ke para mahasiswa kita. Jadi lulusan kita itu tidak akan ditemukan di lain tempat.
spesial. Karena kita ini tidak pede sekali ya. Nggih. Karena ini memang Karena 100% itu memang sudah terbukti. Sama support Jadi systemnya lulusan pastinya Mbak dengan Support system. support system. Apa itu yang disebut support system? Ya, sistem dari Anwar Medica Corporate sendiri selain di rumah sakit, stakeholder yang juga berkaitan dengan rumah sakit itu juga otomatis support system bagi Anwar Medica, Universitas Anwar Medica. Gitu. Dulu ya, sesuatu itu bisa berkembang besar selalu dari kota besar. Apalagi ketika zaman dulu itu selalu dari Jakarta lah yang bisa berkembang. Kemudian Surabaya atau Bandung, Medan jadi kota besar. Kemudian harus dari kota sebesar Surabaya besar semua. Sekarang dari kota Krian bisa berkembang. Bahkan bisa mengakuisisi rumah sakit di kota yang lebih besar. Alhamdulillah. Jadi Anda menjadi contoh nanti bagaimana orang dari kota kecil ke kota kecamatan bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Amin. Ya, jadi tempat ternyata tidak menentukan lagi, apalagi didukung dengan teknologi yang sekarang. Ya baik, makasih obrolan kita ini. Ya, terima kasih. Ya, Mbak.